Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seekor lumba-lumba terdampar di pantai Pasir Jamba. Sopir ambulans nyambi jadi pengedar sabu-sabu dibekuk polisi. Ratusan warga dapat bantuan air bersih. Seekor lumba-lumba berukuran panjang hampir 2 meter ditemukan warga terdampar di pinggir pantai Pasir Jamba, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pada Sabtu pekan lalu. Warga berupaya memberikan pertolongan dengan menarik lumba-lumba ke laut lepas. Namun upaya penyelamatan berlangsung sulit. Hewan mamalia itu kembali terdampar di hempas ombak ke pinggir pantai. Dicoba lagi ditarik ke arah laut, namun gagal lagi. Evakuasi lumba-lumba berlangsung dramatis sejak pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Setelah proses evakuasi cukup panjang, akhirnya lumba-lumba berhasil selamat dan kembali ke tengah lautan. Menurut pegawai dari Balai Perlindungan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Padang, diduga lumba-lumba itu terdampar ke pinggir pantai akibat terpisah dari kelompoknya. Pantai di Kota Padang merupakan habitat lumba-lumba di Provinsi Sumatera Barat. Namun lumba-lumba itu balik lagi ke darat. Dan kita bersama-sama melakukan penanganan dengan cara merilis dia kembali ke laut. Setelah beberapa kali kita lakukan penanganan, kemudian kita tunggu sampai jam 2. Alhamdulillah lumba ini tidak balik lagi ke darat. Kejadian lumba-lumba terdampar di kawasan pantai Pasir Jamba diketahui tidak kali ini saja terjadi. Beberapa waktu lalu juga pernah terjadi. Alfi melaporkan dari Padang. Sebuah truk dengan muatan batu bara mengalami remblong hingga melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Solo menuju Kota Padang di Jalan Raya Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Truk tersebut menabrak 4 warung kelontong dan toko obat yang berada di pinggir jalan raya tersebut. Setelah itu, truk menabrak pembatas jalan dan masuk ke dalam jurang dangkal yang berada di sisi jalan. Sopir dan kernetnya terjepit di dalam truk yang kondisinya hancur. Remblong tuh gimana sih, Bang? Remblong kayaknya. Dari atas tadi. Bang, ini apa aja nih yang ditabraknya ini, Bang? Ini toko satu, ini warung 3. Warung apa tuh, Bang? Warung bakso 1, toko obat 1, ini kelontong ada. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Sejumlah tim SAR gabungan dari Basarnas, Damkar, tentara dan polisi bahu-membahu mengevakuasi korban dari dalam truk. Proses evakuasi berlangsung selama 2 jam dengan menggunakan derek dan alat pemotong baja. Akhirnya, kedua orang korban berhasil dikeluarkan. Sopir truk atas nama Effendi meninggal dunia. Sementara itu, kernetnya yang bernama Sugangga berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Untuk proses evakuasi ya, itu agak mengalami kesulitan karena ada perubahan bentuk dari kendaraan ya, karena ada bantingan untuk kendaraan yang masuk ke dalam, kurang ini jurang yang dangkal, jadi ada perubahan bentuk, korban terjepit dan kita usahakan untuk menolong korban. Korban atas nama Novendi dengan keadaan selamat pada pukul 17.15 dan kita bawa ke Rumah Sakit Semen Padang. Terus untuk korban kedua kita berhasil mengeluarkan di pukul 17.50, itu
dicurigai korban MD dan kita bawa juga ke Rumah Sakit Semen Padang. Kernet truk selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mendapatkan pertolongan. Peristiwa ini sempat membuat jalur Padang Solo macet total karena banyaknya kendaraan yang berhenti untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Oscar, 22 tahun, dilaporkan hilang oleh keluarganya di Sungai Sinamar, Kabupaten 50 Kota, Jumat pekan lalu. Sabtu pagi, tim pencari dari Posko SAR Kabupaten 50 Kota dan BPBD mencarinya menggunakan 2 perahu karet. Namun hingga sore, pencarian tak membuahkan hasil. Pada hari kedua pencarian, tim SAR menyusuri aliran sungai hingga ke hilir. Tim pencari yakin korban terbawa arus. Pasalnya, debit Batang Sinamar lebih deras dari biasanya usai diguyur hujan deras sejak beberapa hari yang lalu. Keyakinan tim SAR terbukti. Minggu siang, korban ditemukan tersangkut akar pohon di pinggir sungai dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah ditemukan hampir 12 km dari lokasinya menyeberang sungai Batang Sinamar. Korban dievakuasi petugas dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, jenazahnya diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Korban atas nama Oscar, 22 tahun, warga Sitanang. Dalam kondisi MD, tim SAR gabungan membawa Oscar ke Puskesmas Pakan Rabaa. Sebelumnya korban dilaporkan hilang di sungai saat menyeberang dan diduga terseret arus yang deras. Alfi melaporkan dari 50 kota. Lahan persawahan di Kota Padang selama kurun waktu 7 tahun terakhir mengalami penyusutan lebih kurang 1.000 hektar. Kondisi ini disebabkan Kota Padang sebagai daerah urban, sehingga banyak sawah produktif yang hilang dan berganti menjadi perumahan. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kota Padang, dalam 7 tahun, lahan persawahan di Kota Padang mengalami penyusutan seluas 1.260 hektar. Tahun 2015 lalu, lahan persawahan di Kota Padang seluas lebih dari 6.000 hektar. 7 tahun kemudian, berkurang menjadi 5.216 hektar. Dengan lahan seluas itu, beras yang dihasilkan di Kota Padang sebanyak 45.242 ton dalam setahun. Sedangkan kebutuhan beras masyarakat 104.000 ton per tahun. Dengan demikian, sawah di Padang hanya mampu menyuplai 20% kebutuhan beras warganya. Menurut Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Dinas Pertanian Kota Padang, Helmiar, semakin berkurangnya lahan persawahan disebabkan Kota Padang sebagai daerah urban, sehingga kebutuhan akan rumah menjadi tinggi. Maka banyak sawah produktif yang hilang dan berubah menjadi perumahan. Selain itu, rendahnya keinginan generasi muda untuk bertani juga menjadi salah satu penyebabnya. Kita supaya tidak terjadi alih fungsi lahan gitu kan. Yang pertama itu adalah adanya meningkatkannya prasarana dan sarana pertanian yang memadai. Kemudian yang utama sekali adalah memotivasi generasi muda untuk melakukan usaha di sektor pertanian, karena kondisi saat ini kurang sekali generasi muda yang mau berkiprah di sektor pertanian. Agar tidak terjadinya alih fungsi lahan, menurut Helmiar, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam bidang pertanian, serta memotivasi generasi muda menjadi pelaku usaha di sektor pertanian. Pemerintah juga mestinya tidak mengeluarkan izin kepada pengembang perumahan pada lahan-lahan pertanian produktif. Dari Padang, Robiha melaporkan.